Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita masih akan membahas tentang research gap pada penelitian. Sebelum kita mulai, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel kami. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum kita menulis atau sebelum kita membuat suatu penelitian, kita perlu tahu dulu sejauh mana riset-riset yang telah dilakukan pada suatu area atau bidang penelitian tertentu, terutama yang kita geluti. Nah, inilah yang disebut dengan kita menemukan research gap pada literatur yang sudah ada. Jadi, research gap ini merupakan area atau bidang penelitian yang mungkin belum dieksplor secara keseluruhan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, atau perlu ada pendalaman ke depan untuk menjawab secara komprehensif bidang penelitian atau bidang riset yang sedang kita geluti. Jadi research gap ini biasanya akan dilihat oleh editor seberapa menarik dari riset kita, seberapa unik dari riset kita, dan seberapa besar kontribusi penelitian kita, artikel kita terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga kita perlu mencari research gap ini dan menemukan yang tepat, yang nantinya penelitian kita bisa melengkapi puzzle ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang biasanya dilihat oleh editor dan juga reviewer adalah motivasi, kemudian research gap, dan kemudian novelty. Dan tiga hal ini saling berkaitan. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang pertama bagaimana caranya untuk kita bisa mencari gap dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Caranya adalah tentunya kita harus membaca, mengumpulkan literatur yang terkait dengan bidang riset kita. Kemudian kita baca, kita lihat sampai saat ini itu sudah sejauh mana progres penelitiannya. Apa yang belum dieksplor, apa yang belum diteliti secara komprehensif atau mendalam, kita masuk di situ. Inilah bisa dikatakan kita sudah menemukan gap dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita highlight, kita harus menggali pentingnya dilakukan penelitian ini, tentunya dari gap yang sudah ada tadi. Ini yang merupakan motivasi kita meneliti ini. Motivasi tadi tentang seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan, manfaatnya, implikasinya, dan lain sebagainya. Kemudian dari research gap yang sudah tadi diangkat, kemudian motivasi yang sudah disampaikan, itu akan menjadi suatu novelty dari paper atau penelitian yang kita lakukan. Nah, kembali lagi ke research gap. Bagaimana kita bisa mencarinya, menemukannya? Jadi yang pertama tipsnya adalah kumpulkan sebanyak mungkin literatur yang sesuai dengan bidang minat penelitian kita. Nah, kemudian kumpulkan literatur, tentunya satu, literatur itu adalah yang paling berpengaruh. Apa yang maksudnya paling berpengaruh di sini adalah tentunya yang paling banyak disitasi, paling banyak dikutip oleh orang-orang, dan tentunya yang paling banyak di-download dan lain sebagainya. Artinya paper yang itu menjadi influencer pada bidang penelitian kita atau yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua juga cari artikel-artikel atau referensi yang terbaru, sehingga kita bisa mengupdate sampai mana riset itu dilakukan. Jadi itu yang pertama tadi, yaitu Anda mencari literatur sebanyak mungkin, cari yang berpengaruh, dan cari yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah Anda juga bisa mencari research gap atau melihat gap dari penelitian dari artikel-artikel yang berjenis bibliometrik atau artikel review. Karena di situ sudah dipetakan penelitian-penelitian sebelumnya pada bidang studi tertentu. Kemudian yang ketiga, dari literatur yang sudah ada, kita hubungkan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Dari kejadian-kejadian seperti krisis,
atau misalnya pandemi seperti ini, atau misalnya perkembangan teknologi, ya, ada tidak dampaknya terhadap bidang penelitian yang sedang kita lakukan. Kemudian yang keempat, bisa dilihat dengan misalnya cross country study, atau misalnya beberapa institusi, ya, atau misalnya beberapa kejadian, bisa juga dilihat dari rangkaian tersebut. Misalnya kita bisa mencoba untuk cross country study, apakah sudah ada yang meneliti atau belum, apakah ini bisa dilakukan atau tidak, seperti itu. Jadi itu tadi terkait dengan research gap. Ada 4 tips bagaimana kita bisa menemukan dan mengangkat gap pada penelitian. Yang pertama tadi adalah kita cari literatur sebanyak mungkin, tentunya dari jurnal yang bagus, dari jurnal yang terbaru, ya, dari jurnal yang bereputasi. Kemudian dilanjutkan dengan mencari artikel yang paling berpengaruh. Kemudian dicari juga dari artikel-artikel yang terbaru, sehingga kita bisa mengetahui update dari misalnya model atau penelitian yang terakhir yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat dari artikel berjenis bibliometrik atau studi literatur atau berjenis kepustakaan, sehingga kita bisa melihat peta bidang penelitian yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga tadi kita hubungkan dengan fenomena, saat ini. Barangkali ada suatu hal yang bisa menjadi kebaruan di situ, atau yang belum diteliti di situ, dihubungkan dengan fenomena sekarang. Banyak macam tadi, bisa dari perkembangan teknologi, politik, ya, misalnya perang dagang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat tadi adalah bagaimana kita bisa memodifikasi datanya, misalnya dengan cross country study, lintas institusi, atau misalnya dengan pendekatan lain dari narasumbernya, ya, atau datanya. Ini bisa menjadi suatu kebaruan juga yang masih menjadi gap dalam penelitian. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan, 4 tips lanjutan bagaimana kita bisa menemukan, mencari gap dalam penelitian. Dan tentu saja yang saya sampaikan tadi, 3 hal penting yang dilihat oleh editor dan reviewer adalah yang pertama research gap kita, kemudian yang kedua motivasi penelitian kita, ini yang penting, dan tentunya yang bermuara ke novelty atau kebaruan apa yang kita angkat dalam penelitian kita. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, agar kita bisa terus semangat menghasilkan video-video yang bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru tentang riset, penelitian, publikasi, dan juga academic activities di channel Bayu Arifiantos. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana proses penulisan artikel atau karya tulis ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan teknik menyusun literatur review secara singkat, padat, dan komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bayu Arifianto. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang skripsi dengan judul Ada Apa Dengan Skripsi. 4 halaman manuskrip kita bisa tembus masuk ke jurnal Scopus Q1. Mencoba membahas bagaimana tembus Scopus Q2 dengan gratis. Channel Bayu Arifianto, kali ini kita akan membahas tips bagaimana menghubungi dosen, ya, khususnya untuk menghadapi pertanyaan dari Dewan Penguji di saat kita sidang skripsi atau tesis. Kita balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Nggak lulus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas 5 cara agar judul skripsi cepat di ACC.